Bicara soal sukses atau keberhasilan tentu sangat relatif. Dan untuk mengetahui apakah sungguh-sungguh seorang sukses atau berhasil, itu nanti ketika kita semua ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tetapi sungguh dari dasar hati saya yang tulus, saya bersyukur jikalau Tuhan mempercayakan pekerjaannya di dalam hidup saya. Kalau saudara melihat sosok Erastus 25, 27, 30 tahun yang lalu, saudara tidak akan pernah menduga bahwa sosok ini akan berdiri di depan saudara menyampaikan firman Tuhan. Sebab secara performance, secara penampilan, saya kira pada waktu itu saya tidak bisa diperhitungkan sebagai orang yang akan bisa dipercayai Tuhan seperti hari ini. Satu peristiwa yang Tuhan ingatkan kepada saya hari ini, sebelum saya berdiri menyampaikan firman Tuhan ini adalah ketika saya mengantar ibu-ibu ke Gelora Senayan. Saya mengantar ibu-ibu, di antara mereka sudah cukup umur. Saya mengendarai mobil minibus. Saya gandeng ibu-ibu untuk bisa memperoleh tempat di tribun. Di tengah hiruk pikuk manusia begitu banyak. Dan setelah ibu-ibu itu saya dudukkan di tribun, lalu saya harus kembali mengambil ibu-ibu lain yang masih tertinggal. Pada waktu itu, saudara sekalian, kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan oleh panitia kebaktian kebangunan rohani yang mengundang Reverend Dr. Maurice Cerullo tahun 1979-1980. Saya kira sekitar tahun itu, saudara. Saya melihat begitu banyak gelombang manusia menuju Gelora Senayan yang biasa dipakai untuk pertandingan bola. Begitu banyak. Seperti hamparan air bah. Sehingga saya menemui kesulitan untuk berjalan melawan arus. Mereka sedang menuju Gelora, sedangkan saya menuju mobil untuk menjemput ibu-ibu lain yang masih tertinggal. Waktu itu saya menjadi pengerja gereja, saya guru sekolah minggu, dan ketua remaja. Saudaraku sekalian, saya ingat pada waktu itu saya menangis terseduh-seduh. Kalau saya jalan melawan arus di jalan beraspal sulit. Oleh sebab itu saya berjalan di rumput. Ada hamparan rumput, jadi saya tidak melawan arus. Saya menangis terseduh-seduh. Saya berkata begini, Tuhan, mengapa engkau pakai orang barat tetapi engkau tidak pakai orang Indonesia? Why not me, Lord? Saudaraku sekalian, saya benar-benar menangis terseduh-seduh. Melihat jiwa-jiwa yang begitu antusias mendengar firman Tuhan. Saya berulang-ulang berkata, Tuhan, mengapa engkau pakai orang luar negeri? Mengapa engkau tidak pakai bangsa Indonesia? Why not me, Lord? Kira-kira begitu, saudara. Kalau saudara melihat sosok Erastus pada waktu itu, saudara tidak akan pernah memperhitungkan, sosok itu akan berdiri di depan saudara menyampaikan firman Tuhan. Tidak akan pernah terperhitungkan sosok ini bisa berkhotbah di radio dan muncul di televisi. Tidak akan pernah terpikirkan bisa pergi keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Tidak akan pernah terpikirkan dia menjadi guru, menjadi dosen, sampai rektor dan ketua lembaga di sebuah sekolah tinggi teologi. Tidak pernah terpikirkan bahwa sosok ini bisa menulis buku, mengarang lagu.
Saya sudah katakan, yang namanya prestasi itu bisa relatif. Tetapi sejauh ini saya harus menyaksikan bahwa saya bersyukur kalau Tuhan berkenan mempercayakan pekerjaannya kepadaku. Why not me, Lord? Why not me, Lord? 27, 28, 29, 30 tahun yang lalu. Pernahkah saudara berpikir tahun depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saudara jadi apa untuk Tuhan? Sampai di mana Tuhan mempercayakan pekerjaannya bagi saudara? Kita yang hidup hanya satu kali, tidak akan pernah terulang. Kita yang hidup dengan durasi waktu yang sangat singkat. Kita yang tidak tahu kapan berakhir waktu singkat kita. Janganlah hal ini kiranya hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Hendaknya apa yang saya kemukakan ini tidak sekedar menjadi wacana. Cobalah kita bertanya dengan serius kepada diri kita sendiri. Tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Jika Tuhan masih memanjangkan umur kita, apa yang kita buat untuk pekerjaannya? Apa yang Tuhan berkenan percayakan pekerjaannya bagi kita? Kalau hari ini saudara melihat, pasti saudara menemukan orang-orang yang menurut saudara dipakai Tuhan. Sesuai dengan talentanya. Sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Apakah berkhotbah, memimpin puji-pujian, menyanyi dengan suara baik, melalui uang yang dikorbankan atau dipersembahkan, melalui tenaga yang dipersembahkan, dan segala sesuatu yang bisa dipersembahkan. Adakah saudara bertanya, why not me, Lord? Why not me, Lord? Atau kita membiarkan jalan hidup kita bergulir tanpa arah? Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jangan berpikir bahwa prestasi dan keadaan setiap kita telah ditentukan Tuhan sehingga kita tidak perlu berusaha untuk mencapai apa yang terbaik. Jika saudara berpikir bahwa prestasi dan keadaan setiap kita telah ditentukan oleh Tuhan, itu berarti bahwa saudara memandang Tuhan diskriminatif. Lalu bisa berkembang lagi, Tuhan tidak adil dan pilih kasih. Saya ingatkan Bapak Ibu saudara-saudaraku bahwa tidak ada yang lebih berkuasa dalam hidup kita lebih dari diri kita. Tidak ada yang lebih berkuasa dalam hidup kita lebih dari kita. Dalam hal mengatur kehidupan. Setan tidak. Tuhan pun tidak. Kecuali kita dengan rela menyerahkan diri untuk dikuasai Tuhan. Tuhan telah menyerahkan kedaulatan itu kepada masing-masing kita, saudaraku. Tuhan telah menyerahkan kedaulatan itu kepada masing-masing kita. Bagaimana nasib Adam dan Hawa, manusia pertama, ditentukan oleh keputusannya. Ditentukan oleh pilihannya. Ditentukan oleh tindakannya sendiri. Kisah Kain dan Habil, Kejadian pasal 4, khususnya ayat yang ke-6 dan ke-7. Mestinya Kain bisa menghindarkan diri dari pembunuhan itu. Dari teror itu. Tetapi Kain memberi diri hanyut oleh perasaan iri, kebencian, dendam, sampai kepada tindakan menghabisi nyawa adik kesayangannya. Tragis. Sangat tragis. Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu tuai.
Jadi Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan untuk bertindak. Dan untuk menentukan keadaan diri kita masing-masing berdasarkan hukum dan keadilannya. Bagaimanapun kita terikat dengan hukum dan keadilan Tuhan. Kamu tanam gabah, kamu tanam padi, akan tumbuh padi. Kita kalau tanam biji mangga, pasti tumbuh mangga, pohon mangga. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita ini harus kita junjung tinggi. Kita hargai. Dan ini faktor penting. Ini faktor penting. Jangan anggap sepele. Sebab kalau kita tidak mengakui hukum kehidupan ini, kita akan hanyut oleh berbagai arus yang terhembus dalam hidup kita. Arus yang mengalir dalam hidup kita. Dan iblis sangat menginginkan kita tidak menggunakan kebebasan kita ini. Sebab iblis mau kita hidup dalam penguasaannya. Tanpa kita sadari. Tanpa disadari oleh manusia itu. Ia hidup dalam penguasaan iblis. Sebab ketika orang tidak menyadari bahwa dia punya kebebasan. Dan bagaimana keadaan hidupnya itu tergantung dari keputusan, pilihan dan tindakannya. Ia ada dalam penguasaan, possession iblis. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus mengerti apa artinya menyerah kepada Tuhan itu. Selama ini kan kalau kita berkata, Tuhan aku berserah kepadamu, lalu kita merasa bahwa kita sudah dikuasai Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan aku berserah kepadamu, kita berpikir kita sudah dikuasai Tuhan. Padahal untuk dikuasai Tuhan, kita harus menggunakan kebebasan kita semaksimal mungkin. Bagaimana kita mengatur waktu kita. Bagaimana keputusan dan pilihan-pilihan kita. Bagaimana kita mengontrol pikiran kita. Dan seluruh seantero hidup kita ini tergantung bagaimana kita mengemudikan atau mengendalikannya. Betapa liciknya iblis, saudaraku, kalau kita tidak tahu. Sebab ketika kita berkata, Tuhan aku berserah kepadamu, kuasai aku. Kita merasa bahwa kita bukan anak nakal bagi Tuhan. Kita bukan anak liar bagi Tuhan. Karena kita berkata, aku berserah kepadamu Tuhan dan kuasai aku. Lalu kita bisa menenangkan jiwa kita seolah-olah kita sudah hidup dalam kendali dan kontrol Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kita menjadi orang yang dibantai oleh iblis. Arus yang mengalir dalam hidup kita yang akan membawa kita. Dan pada kenyataannya, saudara, banyak kita yang terbawa oleh arus. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang terbawa oleh arus, bukan arus Roh Kudus, bukan arus Tuhan, tapi arus dunia. Yang sebenarnya itu pekerjaan iblis. Sederhana jawabannya. Apakah Anda yakin bahwa saudara sekarang sedang ada di tempat di mana Tuhan menghendaki Anda ada di situ? Yakinkah bahwa saudara sekarang ada di tempat yang Tuhan menghendaki Anda ada di situ? Tuhan menghendaki aku ada di sini. Aku efektif di sini. Tidak ada orang yang bisa menggantikan tempatku karena ini tempatku yang Tuhan taruh. Tapi kalau kita tidak tahu, saudaraku sekalian, saudara tidak di tempat yang Tuhan kehendaki saudara di sana. Yang kedua, di tempat di mana saudara berada, fungsionalkah saudara bagi pekerjaan Tuhan? Bergunakah saudara? Ada kegunaan enggak? Dengan kondisimu hari ini, berguna enggak untuk Tuhan? Tidak harus menunggu saudara punya gaji dan penghasilan 100 juta. Tidak usah menunggu saudara bisa mengangkat beban 100 ton. Tidak usah menunggu keadaan baik tidak bermasalah. Kondisi saudara hari ini jadi berkat bagi orang lain enggak? Atau jadi beban?
Dan saya ingatkan kalau saudara punya hidup selalu minta tolong orang. Bukan tidak boleh dimintain tolong ya. Selalu jadi beban. Saudara salah hidupnya mesti. Pasti salah. Saya ngomong begini bukan mau melukai saudara. Kalau orang tua berteriak itu bukan berarti nggak ada kasih ya. Amin. Mungkin ya beginilah karakter saya menyampaikan firman-Nya. Ya enggak apa-apa kalau masih ada yang sakit. Artinya masa lalunya malas. Masa lalunya hidupnya tidak bersih. Lalu hari ini tidak bisa jadi berkat. Ya enggak apa-apa, yuk kita rawat orang-orang ini. Kita topang kelemahan kekurangannya. Kita ikut memikul kesalahannya. Supaya dia sembuh dan bisa fungsional bagi Tuhan. Yang pertama ingat. Coba saudara periksa. Apakah saudara sekarang ada di tempat yang memang Tuhan mengendaki Anda ada di situ? Maksudnya, ya, Anda di situ, Anda sebagai apa sekarang? Pedagang? Tenaga medis? Pengajar? Tenaga hukum? Maksud saya ahli hukum? Praktisi hukum? Sebagai pemerintah? Pejabat keamanan, Tuhan memang menaruh saudara di tempat-tempat itu. Di tempat di mana saudara berperan melayani Tuhan. Yakin gak saudara di situ? Tuhan tempatkan. Oke, katakanlah yakin. Kalau saudara tidak yakin, Anda lost, Anda hilang. Saya tidak tahu Pak, saya ini di tempat yang benar gak? Waduh, ini mesti bertobat. Saudara mesti mencari wajah Tuhan untuk menemukan senyumnya atau melototnya. So, kalau di tempat yang tepat Tuhan akan senyum. Kalau tidak, paling tidak Tuhan gede-gede gini. Siapa yang suruh kamu ada di situ? Dan harganya mahal ketika kita tidak di tempat yang Tuhan kehendaki, di mana kita harus berada. Lalu hal yang kedua, di tempat tersebut saudara jadi berkatnya. Atau fungsionalkah saudara di dalam tubuh Kristus? Ada artinya enggak saudara? Bagi Tuhan, bagi pekerjaannya. Tidak harus punya gaji 100 juta ya. Baru fungsional dalam proyek keselamatan jiwa dan penggenapan rencana Tuhan. Tidak harus mampu mengangkat beban 1 ton ya saudara. Atau 100 kilo, 1 kuintal. Mungkin kita hanya mampu mengangkat berat 15 kilo. Karena disitulah kemampuan kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa fungsional dalam pekerjaannya, saudara. Ya, sebab kuku kelingking kita atau kuku dari ibu jari kaki kita, jempol kita pun sangat fungsional. Nah, seluruh komponen yang di tubuh kita ini sangat fungsional, sangat fungsional. Tidak ada yang tidak berarti. Saudara jangan hanya mendengar, saudara periksa diri. Saatnya saudara periksa diri. Saya mau tanya, saudara berguna tidak untuk pekerjaan Tuhan? Saudara berguna tidak untuk pekerjaan Tuhan? Wah saya sih tidak ngerti Pak. Ya, celaka. Ya Pak Eros jangan nyelakai orang. Saya tanya, celaka nggak kira-kira? Celaka nggak kalau saudara tidak tahu saudara berguna nggak untuk pekerjaan Tuhan? Tadi saya mengatakan kalau saudara selalu lemah, selalu sakit, selalu miskin, selalu terinjak, selalu mesti ditopang, itu tidak beres. Saya bukan menolak-nolong orang. Kita harus merawat saudara-saudara yang lemah. Kita harus menolong saudara. Tetapi saya mau tanya, saudara berkeadaan seperti ini namanya berguna enggak? Oke, ini contoh ekstrim. Sekarang jangan yang ekstrim. Saya tanya saudara yang baik-baik. Tidak jadi beban bagi orang lain, tidak jadi benalu bagi sesama. Saya tanya, saudara ada kegunaannya enggak untuk pekerjaan Tuhan? Selama ini coba periksa, saudara ikut menggenapi rencana Tuhan untuk keselamatan dunia dan jiwa-jiwa dan mendewasakan mereka. Anda masuk ke proyek ini enggak? Bagaimana saya bisa tenang lalu meneruskan khotbah ini, saudara?
Ya tapi kan semua orang juga ada yang belum dewasa. Oke, tidak semua orang dewasa. Pertanyaannya, umurmu berapa? Kapan mau dewasa? Tidak usah nunggu saudara bisa khotbah. Mimpin puji-pujian nyanyi ini mah untuk orang-orang khusus. Yang nilainya tidak lebih dari saudara punya kegiatan hidup setiap hari. Fungsionalkah saudara bagi pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan artinya menjadi pembalut luka hati orang, memberkati pasangan hidup, memberkati orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Banyak deh. Saudara, saya kira sudah mengerti, hidup saya berguna enggak untuk orang di sekitar saudara? Saudara mendatangkan keteduhan enggak untuk orang di sekitar saudara? Jangan datang tidak menambah dan pergi tidak mengurangi. Datang tidak diharapkan dan pergi tidak diratapi, bahkan disyukuri. Saya tanya, saudara jawab, dalam proyek keselamatan jiwa orang lain dan pendewasaannya atau penggenapan rencana Tuhan, selama ini saudara sudah berguna tidak? Sudah atau belum? Coba saya tanya, sudah atau belum? Kalau belum ya enggak apa-apa. Daripada belum lalu pura-pura sudah. Namanya wajah tanpa dosa. Kan kita di sini bukan mau menjadi seperti mobil yang dipajang di showroom. Ini kan bengkel saudara. Bayangkan kalau ada mobil nggak rusak dibawa ke bengkel, yang gila tukang bengkelnya atau sopirnya. Gereja ini bukan showroom, ini bengkel. Showroomnya itu di rumah, di kantor, di toko, di tempat di mana saudara berada. Saya mau tanya, saudara jadi showroom nggak? Jadi mobil yang patut ditaruh di showroom nggak? Kan tidak harus mesti Mercy atau Ferrari atau Jaguar atau mobil mewah, Rolls Royce. Nggak usah mobil mewah pun juga bisa bergunakan. Yang jadi mikrolet, jadi oplet, bahkan bajai. Wah, kelasnya mah kelas mobil mewah. Wah, Rolls Royce kelasnya. Tapi kalau cuma ngejogrok di garasi, lebih baik jadi bajai. Jung 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 jung. Yang belok kanan kirinya hanya Tuhan dan supirnya yang tahu. Berarti kan, oh enggak usah bajai, andong, dokar. Oke, enggak usah dokar. Sepeda. Di daerah kota itu masih saya lihat ada ojek sepeda di daerah Kenari. Apa? Iya, saya masih lihat. Kebetulan kemarin saya lewat itu, wah masih ada ojek. Engkok-engkok yang naik begitu badannya gede. Dan yang naik kurus begitu. Kalau saya mah biar nggak dibayar suruh naik agak berani dah. Kenapa? Kasihan yang narik. Sebab saya bukan hanya gemuk tapi antep. Dibayar 15.000 dia makan 30.000. Sebab apa? Energinya habis buat ngangkat orang segemuk ini. Sepeda pun bisa berarti. Saya mau tanya, ibarat kendaraan surat sepeda, bajai, mikrolet, limosin, kapal pesiar atau jet pribadi. Apa? Kereta api. Tidak saya sebut. Coba saya mau tanya, ibarat kendaraan saudara apa? Motor? Oke, tidak apa-apa. Motor. Di sini apa? Bemo, tidak apa-apa. Saya mau nanya, fungsional tidak Anda sebagai vehicle, kendaraan yang mengangkut orang? Saudara jangan harap saya buru-buru melanjutkan khotbah ini sebelum Anda jawab. Suka tidak suka, saya ibarat petinju memojokkan Anda di sutring, saya tonjok sampai kelenger. Saya mau tanya, di dalam proyek penyelamatan jiwa dan pendewasaannya untuk menggenapi rencana Tuhan, saudara berguna tidak? Sudah atau belum? Menurut saudara dari sekian banyak orang ini, banyak yang sudah atau banyak belumnya? Dari feeling saudara, naluri, lebih banyak yang belum atau sudah?
berarti saudara belum. Karena kata belum itu mewakili diri saudara. Sebagian maksud saya. Ini keprihatinan kita. Saudara tidak harus menjadi mobil mewah untuk fungsional. Jadi sepeda pun ternyata masih bisa dipakai untuk ngojek. Sepeda dipakai untuk angkut kerupuk. Sampai kerupuk itu lebih tinggi dari manusianya. Dalam masa ini kalau saya menggoling. Ini kerupuk-kerupuk ini. Seperti tembok Yeriko. Menggunung gitu. Wah. Sepeda. Saudaraku sekalian, setiap kita itu pasti mempunyai tempat dalam rencana Tuhan. Seperti banyak anggota dalam satu tubuh, 1 Korintus 12 ayat 12. Karena Tuhan tidak menempatkan kita di suatu pos pelayanan yang sangat penting. Penting buat Tuhan dan penting buat saudara. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan segala potensi untuk dikembangkan guna memenuhi panggilan itu. Dan potensi itu, saudaraku, harus dikembangkan. Pertanyaannya, apa jawaban saudara kalau ditanya, saudara sudah penuhi panggilanmu? Kenyataannya memang kita banyak yang tidak berfungsi dalam pekerjaan Tuhan. Kalau jujur suara hati kita berkata, apa yang bisa dibuat Tuhan lagi untukku? Apa yang bisa dilakukan lagi Tuhan untukku? Tapi kita tidak bertanya, apa yang dapat kulakukan lagi untuk Tuhan? Masing-masing kita, saudaraku sekalian, harus menemukan tempat di hadapan Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi kepentingannya. Tempat di mana masing-masing berbuat sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Itulah panggilan. Jadi panggilan adalah tempat di mana seorang menjabat suatu profesi atau kegiatan untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Dan setiap kita pasti punya pos tempat di mana kita memerankan panggilan kita. Dan itu hal yang penting buat Tuhan dan penting buat saudara. Ada seorang yang dipanggil menjadi pedagang, ahli hukum, tenaga medis, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Semua profesi dan kegiatan ini adalah bentuk pelayanan di mana seseorang memperagakan dan memerankan panggilan Tuhan. Semua itu adalah murni pelayanan dan harus diterima sebagai sesuatu yang rohani, yang kudus dan mulia. Untuk itu kita harus mengembangkan diri agar kita menjadi orang yang berguna. Dan pengembangan diri itu yang pertama adalah karakter Kristus harus terperagakan. Itu yang pertama. Jadi jangan buru-buru saudara berkata, Pak udah sekarang saya mau ikut ambil bagian dalam pelayanan. Bukan itu. Tuhan akan menempatkan saudara di tempat yang tepat. Dan ingat, tidak harus di gereja. Tidak harus di gereja. Gereja ini ada orang-orang yang harus terlibat. Tapi tidak semua orang harus di gereja. Pak, saya mau sumbang duit. Bukan itu yang pertama. Yang pertama, saudara harus belajar kebenaran firman Tuhan untuk bisa memiliki karakter Kristus. Supaya baik kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, kita dapat melakukannya bagi Tuhan dalam ketulusan kemurnian. Kalau saya misalnya musuhan dengan Pak Kin Leong, beliau musuhan dengan saya, najis beliau pakai barang saya dan najis saya pakai barangnya dia. Itu pada umumnya bukan? Saya tidak bisa samakan persis dalam hubungan kita dengan Tuhan karena Tuhan punya segala sesuatu dan suka-suka Tuhan mau pakai. Setan pun juga bisa dipakai Tuhan. Tetapi dipakai secara proporsional. Artinya dipakai secara ideal. Dipakai secara benar, yaitu ketika kita berdamai dengan Tuhan. Itu indah sekali. Ada persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari. Aku miliknya, dia milikku. Aku mengasihi dia. Sebab dia lebih dulu mengasihiku. Sehingga apapun yang kita lakukan bisa berbau harum bagi Tuhan. Tidak usah ngangkat berat 100 kilo, saudaraku.
5 kilo pun kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan memang bagian kita itu menyukakan Tuhan, dan tidak ada sukses yang lebih besar dari ini kalau kita bisa menyukakan hati Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara menyukakan hati Tuhan? Maukah saudara bertobat bersama saya hari ini? Kalau orang karismatik Pentakosta itu aminnya banyak banget. Dari rumah dia bawa 1000 amin. Pokoknya kapan amin keluar, amin keluar. Sekali amin 12. Amin. Amin. Yang penting satu amin dari hatimu yang tulus. Malam ini semua kita mau bertobat. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang hendak kuutus? Why not me, Lord? Siapa yang mau menderita untukku? Siapa yang akan berjuang bagi pekerjaanku? Why not me, Lord? Kalau Tuhan berkenan pakai kita, saudaraku, itu luar biasa. Sebab sebenarnya Tuhan itu tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Sebab kita memang diciptakan untuk itu. Dan sekarang kalau kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, kita menjadi milik Tuhan. Tuhan mau memakai setiap kita menjadi alat dalam tangannya. Tuhan mempersiapkan untuk masing-masing kita pos-pos pelayanan yang tepat untuk kita. Luar biasa penting untuk kita. Penuhi itu. Sebab itu suatu kehormatan. Oleh sebab itu diproses Tuhan dulu. Dengar firman yang benar. Berubah. Ketika Tuhan proses saudara, terima proses itu. Biasanya kalau orang beruntung, dapat undian. Menabung di satu bank, dapat undian mobil sedan. Waduh, kita lihat orang, waduh, dapat sedan. Why not me, Lord? Kalau sedang diproses Tuhan, dihina, difitnah, kita bilang syukur, bukan gua. Kenapa kita nggak bilang why not me, Lord? Proses yang menyempurnakan, terimalah itu. Pikul kuk yang kupasang belajar padaku. Sebab kuda menjadi liar. Kuda tidak bisa didaya gunakan. Sapi tidak bisa didaya gunakan. Kalau tidak dijinakkan dulu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup. Babi sama sapi itu bedanya itu. Babi itu enak setelah mati. Sapi itu lebih mulia, saudara. Berguna bukan hanya pada waktu sudah mati. Hidup pun berguna. Tenaganya buat narik. Sapi, saudara. Tenaga buat narik pedang, bawa barang. Susunya pun juga bisa diminum. 4 sehat 5 sempurna. Dulu bilang begitu. Minumlah susu sapi. Nggak bilang susu babi. Nggak ada. Nggak ada mas stay with me babi. Nggak baby. Itu bukan babi. Salah loh. I don't like sleep alone. Stay with me. Baby, bukan babi. Nggak ada orang yang mau tidur sama babi. Jadi orang itu yang berguna, saudara. Tapi diproses dulu. Nggak mungkin nggak diproses. Saya ngomong jujur ya, saya juga nggak merasa bakal dipakai Tuhan seperti hari ini. Sahabat saya, Bapak Anthony Stephen, tahu siapa saya dulu. Kita sama-sama pernah berjuang dalam pelayanan. Dalam kesulitan, dalam kemiskinan, baju pun kita beli bekas. Berdua beli baju bekas, tanya dia. Kita beli jas. Yang satu sedang milih-milih, yang lain nunggu. Kalau ada jemaat bilang, awas, danger. Tuh manusianya ada di situ. Tanya, bener gak apa yang saya katakan ini? Baju beli bekas. Jas beli bekas. Sepatu beli bekas. Kita jalan ke Bekasi pelayanan berdua. Kucuk, gak cukup punya duit. Dia bilang, tuh ada orang jual itu tempe bacem, tak lupa atau ingat beliau. Beli. Mungkin dia malu, aku yang jongkok beli kue tempe bacem. Makanya di dalam mimbar, saudaraku. Jadi sementara ada acara belakang mimbar ini. Ini gak ada tempat. Kebaknya di tengah sawah. Tanya beliau. Habis sekolah minggu itu langsung kebaktian umum. Jadi gak sempat makan. Dia udah di kan mimbarnya gak panjang di mimbar. Jadi kalau puji-pujian gini, ada yang makan di bawah. Bener-bener nih. Aduh, bener-bener nih. Nggak tahu sekarang tua bisa dipertemukan begini. Ketika anak-anak kita sudah gadis, udah jadi perjaka, udah besar-besar, kita ketemu lagi dalam satu ladang pelayanan. Dan beliaulah yang membantu, mendukung, relate.
Luar biasa. Nggak kepikir Tuhan percayai kita seperti ini. Tapi prosesnya, Pak. Kalau Anda mau jadi perwira tinggi, sekolah tuh ke Magelang. Kalau jadi perwira tinggi, saudaraku sekalian jadi jenderal, sekolah dulu, akademi militer. Terus, training lagi di Lemhanas. Kalau sudah berkata, nggak mau. Maunya apa? 2 minggu aja. Nggak bisa. Mau jadi jenderal 2 minggu, nggak bisa. Silakan. Ke pos Hansip, jadi Hansip. 2 minggu. Di training loh. 2 minggu. Kalau mau cepat 2 hari, jadi Hansip loh. Jadi Hansip yang lihat maling, takut. Bukan maling takut, lu yang takut maling. Kalau perwira tinggi itu di Magelang sono, beberapa tahun. Nanti belum trainingnya, biar sekolahkan ke luar negeri, baru jadi jenderal. Kalau cuma 2 hari, 2 minggu, kantor kelurahan. Saudara mau dipakai Tuhan? Why not me, Lord? Oke, ayo dilatih dulu. Jangan sedikit persoalan. Mengapakah ini harus terjadi? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini aku. Begini kok mau jadi jenderal? Jadi Hansip pun 2 bulan dipecat loh. Saudaraku, karaktermu dibaharui. Ketahanan pribadimu, integritasmu terus dikembangkan. Baru saudaraku akan menjadi orang-orang yang efektif. Sebab ketika kepribadian karakter saudara diubahkan, maka aspek yang lain dalam hidupmu pasti juga ikut berubah. Pasti ikut berubah. Jadi kalau sampai saudara jadi orang yang tidak produktif, ada yang salah dalam hidup saudara. Wah, biar dia nggak naik kelas, Pak. Dia cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, dia naik kelas. Jadi saudara kalau cinta Tuhan pasti punya sesuatu yang bisa dibagikan. Nah, di gereja saya sering menemukan ada orang-orang dengan kelas pemimpin. Kelas pemimpin, warrior, yang daya juangnya tinggi, yang bisa berdiri di gus depan, taruh dada, nyawa, harta, waktu, perasaan semuanya. Tapi ada kelompok kedua orang-orang pendukung, supporter, dukung. Tapi kelompok ketiga penggembira, kayak kampanye itu loh. Ditanya apa itu? Kagak tahu. Nah itu penggembira. Penggembira yang dikasih kaos uang 15.000, uang makan dia ikut kampanye. Hari ini kampanye partai A, besok partai B, besok partai C. Ini ada penggembira seperti ini. Tapi ada penggembira yang baik, yang setia. Dia di partai itu saja, bisa. Yang berikutnya penonton. Nah ini kelompok jemaat yang amin, haleluya. Tapi ada satu kelompok lagi, pengganggu. Nah ini penyakit nih. Kadang-kadang si pengganggu ini kalau sudah sampai punya kesempatan masuk jadi kelompok penggembira, udah bahaya itu. Dia pura-pura begini-begini tuh, ikut kampanye, bawa batu timpuk segini lagi dia. Nah ini. Di gereja manapun selalu ada ini. Yudas atau calon-calon Yudas atau setengah Yudas ini. Kalau ada yang begini di sini, tolong angkat tangan. Dan saya mengharapkan saudara-saudara semua belajar untuk jadi anak Tuhan yang baik. Kadang-kadang nggak sadar dia itu pengganggu, nggak sadar bahwa dia itu merusak pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena karakternya belum beres. Udah terlanjur pegang satu kendali pelayanan, mulutnya bocor. Wah, udah susah deh. Nggak tahan lihat orang kaya, nggak tahan lihat cewek cantik, nggak tahan lihat cowok ganteng. Waduh. Oleh sebab itu, saudaraku, saya termasuk yang mana ini? Kelas pemimpin, pendukung, supporter, penggembira, penonton, atau pengganggu? Ada kelompok pemimpin di sini? Ada kelompok pendukung, supporter? Ada kelompok penggembira? Ayo, kamu bisa. Penggembira ada di sini? Ada penonton, angkat tangan penonton. Yang terakhir pasti nggak mau angkat tangan, pengganggu.
Tuhan menaruh dalam diri kita hal-hal yang dahsyat. Saudara harus ditingkatkan dari penonton jadi penggembira. Oke, dari pengganggu dulu. Dari pengganggu jadi penonton. Dari penonton jadi penggembira. Dari jadi penggembira jangan buru-buru. Pak, kok saya nggak jadi pemimpin? Belum. You belum penuhi kualifikasi seorang pemimpin. Biar you cerdas, you pinter, banyak duit. Jangan coba-coba, kalau di gereja tidak boleh. Pendukung dulu, supporter dulu. Setia jadi pendukung, baru jadi pemimpin. Why not me, Lord? Karaktermu dibaharui. Ini aspeknya luas sekali. Kesediaan berkorban, rela kehilangan hak, rela dimiliki Tuhan sepenuhnya, dan bermacam-macam. Maka potensi yang lain pasti ikut berkembang. Dan saudara akan jadi fungsional. Saudara akan efektif bagi Tuhan. Amin.